Oke, dalam video kali ini gue akan bacain pertanyaan kalian dalam perayaan 6.000 subscriber channel ini. Gue udah rangkum semua pertanyaan yang ada di forum komunitas, karena memang ada dari kalian yang menanyakan hal yang sama nih. Namun sebelumnya, gue pengen ucapin terima kasih banyak dulu ke kalian nih. Karena memang gue sendiri nggak nyangka kalau memang channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Dan itu semua berkat kalian teman-teman. Jadi thanks for all, and let's begin. 1. Untuk rangkuman novel itu butuh berapa lama bang? Oke, untuk rangkuman novel buat satu video gue itu biasanya paling cepet gue kerjain 1 hari. Tapi kalau semisal lagi burn out banget gue bisa ngerjain itu paling lama 3 hari buat bikin satu rangkuman dan satu videonya. Udah jadi gitu. Yang kedua, untuk namatin satu volume LN itu berapa lama? Untuk namatin satu volume gue biasanya tak bagi jadi 4 part bagian video nih. Jadi bisa dibilang paling cepat ngerangkum satu volume LN itu 4 hari. Udah sama rekaman dan edit videonya. Oke, yang ketiga, menurut abang, si Leon itu bakalan ketahuan gak identitasnya sebagai reinkarnator sama para tunangannya? Oke, kalau menurut pendapat gue sendiri, Leon itu gak mungkin ketahuan si identitasnya sebagai reinkarnator. Karena memang, kalau semisal Leon itu kasih tahu identitas aslinya sama tunangannya, maka semua kebusukan Leon dalam LN ini tuh bakal keungkap semua teman-teman. Dan bisa jadi para tunangannya itu akan membenci Leon. Kalau menurut gue pribadi, si Leon itu udah ngerebut peran besar dari Livia dan Noel. Ya kita tahu kan kalau nggak ada Leon, maka yang akan menjadi tuannya si Luxion itu adalah Livia. Dan karakter mob kayak Leon itu nggak mungkin dapat peran besar seperti sekarang ini. Kan waktu episode pertama juga si Leon itu merebut Luxion dan semua harta karun yang ada di pulau tersembunyi buat nyelamatin dirinya sendiri dari perjodohan paksanya. Jadi ya mana mungkin Leon itu bakal ketahuan identitasnya. Oke, yang keempat itu tentang light novel kesukaan. Untuk light novel kesukaan gue itu Mobuseka, Goblin Slayer, dan Machi, sama Kage no Jichirokusa sih. Karena memang semua cerita di LN itu tuh mind blowing banget menurut gue. Nggak kayak LN biasanya gitu. Oke, yang kelima nih. Kalau masuk Isekai Mobuseka, mau ngapain bang? Oke. Kalau gue masuk Isekai Mobuseka, gue bakal nikah sama Enji sih. Karena memang menurut gue cewek paling oke itu Enji di Mobuseka dan paling ya selera gue banget lah. Entah itu dari sikapnya, entah itu dari bodinya, dan ya semuanya gitu. Oke, yang keenam nih. Bang, volume 11 kira-kira kapan rilisnya? Buat pertanyaan ini gue masih belum bisa jawab ya, soalnya gue juga belum dapat infonya. Ente nih ya kadang-kadang. Tapi ya kemungkinan sih bakalan deket kok rilisnya volume 11 itu. Paling lambat sih menurut gue Desember sih. Oke, kita lanjut nih. Bang, kalau bahasan habis mau bahas apa lagi nih? Ya gue bakalan cari bahasan baru lah selama anime belum di-banned gitu. Gak mungkin gue bahas sinetron Indosiar dan lain-lain lah. Oke, lanjut nih. Yang ke-8 nih. Gue orang mana? Umur berapa? Kuliah apa kerja? Kalau semisal kuliah ambil jurusan apa? Dan kuliahnya di mana nih? Oke, pertanyaan kompleks banget ya. Gue sendiri itu orang Cirebon teman-teman, Jawa Barat. Umur gue itu masih 20 tahunan, jadi jangan panggil gue om ya. Gila ya, kadang-kadang nih ada yang manggil gue om loh di komentar gitu. Jangan panggil gue om please, gue masih 20 tahunan. Gue kuliah nih sekarang. Dan kuliahnya tuh di salah satu universitas swasta terbaik di Jawa Tengah lah. Kalian bisa searching sendiri di mana. Dan gue ambil jurusannya ilmu komunikasi teman-teman. Selanjutnya nih, kenapa dulu re-upload Konosuba? Oke, karena memang waktu itu ada permasalahan dalam video Konosuba volume 6 sih. Jadi makanya gue re-upload Konosuba waktu itu. Dan video Konosuba yang di re-upload juga kan volume 6-nya aja gitu. Ya gitu sih alasannya, nggak ada alasan yang lainnya sih sebenarnya. Oke, yang ke-10. Pertama kali tahu series Mobuseka itu kapan bang? Oke, untuk pertama kali gue tahu seri Mobuseka itu pas tahun 2020 akhir kalau nggak salah. 2020 akhir, ya. Waktu itu ada komen yang rekomendasiin buat gue bahas ini gitu. Dan setelah gue baca LN-nya nih, ini ceritanya luar biasa sih sebenarnya. Tapi sayang banget sih memang animenya nggak seluar biasa cerita di LN ataupun mangganya gitu. Dan ya udahlah, biarlah berlalu gitu. Mungkin aja kalau misalkan ada remake atau enggak, ya season 2 mungkin bisa dirubah grafiknya gitu. Biar kalian gak pada protes juga kan. Pendapat gue soal ending WN Mobuseka. Ending yang mana dulu nih? Gue taunya ending yang Roland itu ngerelain Melin buat nikah sama Leon. Dan menurut gue ya bagus-bagus aja sih. Karena memang dari awal si Leon itu kan cinta sama Melin gitu.
bukan cintanya sama tunangannya yang sekarang. Jadi kalau sang author itu ngebantu Leon buat dapetin cinta pertamanya ya is okay sih. Walaupun ya gue dukungnya Angie sama Leon gitu. Lanjut, gue suka Halu nggak? Gue suka Halu pas lagi kecil. Karena emang nih imajinasi gue itu kuat banget pas lagi kecil. Tetapi sekarang ya gue suka baca LN sama main game nih. Ya baca LN ya buat bikin video tentang LN-nya gitu ya buat menghibur kalian semua gitu. Oke, gitu aja. Oke, yang selanjutnya 14 nih. Bang, minta link pas Leon tahu Mary itu adiknya. Ente ya kadang-kadang ya. Oke nih linknya nih, tinggal klik aja nih. Oke, 15. Bang mau tanya, dunia Mobuseka itu dunia lain atau bumi di masa depan ya? Soalnya ada cutscene seperti bumi, contohnya seperti di kapal Luxon ada bahasa Jepang, Inggris dan lain-lain. Atau di Pulau Elf ada cutscene bangunan perkotaan di era sekarang. Dan kenapa manusia era lama itu kalah sama manusia baru? Padahal Luxon itu yang diciptakan oleh manusia lama. Itu kekuatannya terlalu OP. Menarik sih. Pertanyaannya berbobot sekali ya. Ini menurut pendapat pribadi gue aja nih. Memang ada beberapa orang yang bilang kalau dunia otome game ini adalah bumi saat masa depan. Jadi seakan-akan Leon itu terlempar ke masa depan dan bukannya ke isekai gitu. Namun selama gue baca LN dan WN-nya, si author itu nggak pernah nyebutin kalau dunia otome game ini adalah bumi di masa depan. Dan dari awal genre dari series ini itu isekai reincarnation. Jadi udah jelas kan kalau dunia otome game yang di sini tuh isekai gitu dan bukannya bumi masa depan gitu. Kalau semisal kenapa ciptaan manusia era lama itu lebih kuat daripada ciptaan manusia era baru ya, kita bisa lihat aja tuh si Brave. Kan dia juga kuat juga tuh padahal dia kan ciptaan manusia era baru gitu. Dan lu bisa cek di videonya cerita masa lalunya itu deh, cerita masa lalunya siapa namanya? Si Ideal yang udah gue pernah bahas tuh. Nah, di situ diceritain kalau memang waktu dulu manusia era lama itu kalah sama manusia era baru gara-gara mereka tuh kurang kuat gitu. Berarti kan memang pas lagi perang itu ya manusia era baru itu lebih kuat daripada manusia era lamanya. Tapi entah kenapa sekarang itu mengalami penurunan di manusia era baru gitu. Dan gitu aja ya. Dan oke, mungkin segitu pembahasan singkat dari Q&A abal-abalnya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.